Selanjutnya kita akan masuk ke managing desktop. Pertama-tama yang kita akan jelaskan itu adalah X-Window. Adalah sebuah software dari sistem komputer dan protokol jaringan yang menyediakan dasar untuk interface pengguna grafis atau GUI dan kaya akan kemampuan perangkat input dan jaringan komputer. Kedua itu Window Manager adalah sebuah interface utama antara X-Window system dengan user, di mana tanpa Window Manager ini sistem akan terasa lebih sulit digunakan dan tidak akan terlalu produktif. Window Manager menyediakan fungsi-fungsi pengontrolan dan customization border, menu, icon, virtual desktop, button, dan toolbar. Selanjutnya itu desktop environment adalah yang ada di dalamnya juga termasuk Window Manager. Desktop environment merupakan sistem yang jauh lebih terintegrasi dibanding Window Manager karena desktop environment memiliki utility dan software bawaan yang lebih lengkap dan terintegrasi. Desktop environment membutuhkan X-Window system dan Window Manager. Jadi untuk sistem operasi jenis Unix seperti GNU atau Linux membutuhkan minimal X-Window dan Window Manager agar tampil dengan interaksi grafis, namun akan lebih canggih dengan menggunakan desktop environment karena di dalamnya sudah termasuk Window Manager dan utility atau aplikasi pendukung yang terintegrasi, di mana desktop environment ini terbagi atas beberapa jenis lagi. Pertama-tama yaitu GNOME atau GNU Network Object Model, di mana GNOME ini tidak saja memiliki Window Manager tapi sistem desktop yang interoperable antar komputer dan platform. Kedua itu KDE atau K Desktop Environment, di mana KDE ini adalah sebuah desktop environment dan platform pengembangan aplikasi yang dibangun dengan toolkit Qt dari Trolltech, di mana KDE dapat ditemui pada berbagai sistem Unix termasuk Linux, BSD, dan Solaris. KDE juga tersedia untuk Mac OS X dengan bantuan lapisan X11 untuk Microsoft Windows dengan bantuan Cygwin. Selanjutnya itu LXDE, di mana LXDE adalah sebuah desktop environment yang ringan dan cepat, yang dirancang agar ramah bagi pengguna dan desainnya ramping. Ini untuk menjaga agar penggunaan sumber daya tetap rendah. Terus kemudian itu XFC, di mana XFC adalah free desktop environment untuk Unix dan Unix-like platform seperti Linux, Solaris, dan BSD, yang dibuat agar menjadi cepat, ringan, dan tampilan visualnya menarik dan mudah digunakan. Dan ini beberapa contoh dari Window Manager. Di sini saya akan mencoba menginstal Google Chrome melalui terminal dengan bantuan koneksi internet dengan internet. Nah, di sini kita langsung mengcopy dari link dari Google Chrome dan kita paste ke terminal, di mana terminal akan langsung mendownload dari link tersebut. Selanjutnya kita hanya menunggu sesi download ini selesai dan menginstal programnya. Nah, di sini kita buka terminal baru lagi. Di sini saya akan mempraktekkan cara menginstal sebuah aplikasi secara offline, di mana sesi sebelumnya kita mencoba menginstal aplikasi secara online. Dan kita masuk ke download. Nah, di sini setelah mendownload sebuah aplikasi sebelumnya, terus kita masuk ke CD
Nah, di sini kita telah melihat root dari aplikasi yang telah saya download sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencoba menginstal dari aplikasi ini dengan cara configure. Kemudian masuk ke nnet 5. Kemudian install. Di sini kita lihat proses instalasinya gagal, tapi kita dapat mengetahui cara menginstal sebuah aplikasi secara offline itu seperti yang tadi, dengan cara kita masuk ke directory file yang akan diinstal atau aplikasi yang akan diinstal, lalu kita ekstrak aplikasi tersebut, lalu kita masuk ke aplikasinya dengan cara install aplikasinya dengan cara mengetikkan /configure nn make nn install. Coba kita ke aplikasi yang kita lihat Google Chrome telah selesai terinstall. Maka selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya dengan cara mengcopy dari selanjutnya kita akan mempelajari tentang repository. Apa itu repository? Repository adalah salah satu bagian dari terpenting dari Linux, dan ini terbagi atas dua macam, yaitu distro atau distribusi dan repository. Tapi kali ini kita akan membahas tentang repository. Repository adalah kumpulan dari berbagai banyak aplikasi suatu paket aplikasi yang didistribusikan oleh Linux.
Repository ini sendiri biasa disingkat dengan repo, di mana repo itu biasa dikemas dalam bentuk CD ataupun DVD. Nah, di dalam repo ini terdiri dari 4 macam komponen, yaitu main atau software yang didukung secara resmi, restrict adalah software yang didukung tapi tidak berada dalam lisensi penuh, universe adalah software yang dikelola oleh komunitas-komunitas Ubuntu atau Linux, multiverse adalah software yang tidak gratis. Nah, dari sini kita dapat mengetahui berbagai macam dari repository. Nah, dari repository ini kita dapat mendownload berbagai repository dari berbagai link. Contoh yang ada di Indonesia itu adalah kambing.ui.ac.id. Adapun beberapa link untuk repository di Indonesia untuk Linux itu dapat dilihat dari link ini. Ada kambing UI, ada cicak, ada di repo UGM dan berbagai macam link lainnya. Selanjutnya itu adalah dependensi. Dependensi adalah biasa dikaitkan dengan ketergantungan di Linux, di mana dependensi ini dapat diartikan sebagai, misal kita ingin menginstal paket atau aplikasi C, tapi sebelum menginstal aplikasi C ini, sebelumnya kita harus menginstal aplikasi A dan B terlebih dahulu agar aplikasi C ini dapat berjalan. Contoh yang biasa kita lihat dalam dependensi ini adalah patch dari game FIFA. Di sini kita lihat patch atau modding way dari update 1.182 itu. Sebelum kita menginstal 1.82 itu, sebelumnya kita harus menginstal dari update 1.80 dan update 1.163. Nah, di sini kita telah selesai mempelajari tentang repository dan dependensi. Nah, itu kita akan masuk di pilih menu interface, di mana tampilan ini akan muncul setiap kali kita membuka terminal. Caranya itu screen fetch, kemudian buka screen fetch, ini kita buka, kemudian sumbernya itu kita copy, lalu pastikan ke new dokumen baru, kemudian save new dokumen tersebut di home dengan nama screen fetch. Save. Selanjutnya itu kita masuk ke terminal. Dengan cara mengetikkan chmod min x screen fetch sesuai dengan nama yang telah kita masukkan tadi, kemudian dot screen fetch. Motion ini ya. Nah, di sini telah muncul dari versi dari atau tampilan yang telah diperintahkan tadi. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara tampilan ini agar setiap kali kita membuka terminal, tampilan ini akan muncul. Caranya itu selanjutnya itu
Caranya itu ketika nano kemudian slash dot slash selanjutnya itu ketika nano ada hubung spesial kemudian bass. Nah di sini kita masukkan hashtag tampilkan screen page hashtag terset kemudian sudo kan perintah sudo nano nah di sini kita ulangi yang seperti sebelumnya, masuk ke yang paling bawah kemudian hashtag tampilkan screen page kemudian tujuan hashtag kemudian enter lalu titik slash dot slash screen page kemudian Ctrl X Y kemudian Ctrl Z. Nah di sini kita coba lihat masuk ke terminal. Nah dengan begini selesai sudah dari interface tadi. Dengan cara setiap kali kita membuka terminal akan muncul interface berikut. Selanjutnya itu kita akan mencoba merubah tema wallpaper dan icon. Caranya itu masuk ke Ubuntu Software Center, kemudian cari Quick, kemudian install, tunggu masukkan password, tunggu proses instalasi hingga selesai.
menu klik ini terdapat menu seperti tema icon, dimana di sini kita akan mencoba mengganti tema seperti kontras, icon, Dengan begini proses telah selesai, proses penggantian tema telah selesai. Selanjutnya itu kita akan mencoba mengganti background dari selanjutnya itu kita masuk ke sesi user management, dimana nanti kita akan membuat sebuah user baru dengan nama sysop dan password 1234 dan memasukkan user tersebut ke dalam grup wheel. Caranya itu masuk ke terminal, lalu ketikkan sudo minty, masukkan password, lalu user sysop, password sysop, masukkan password sekali lagi. Password telah dimasukkan, lalu add wheel, lalu user mod wheel. Sini kita menekan sini, masukkan menu wheel, nama user yang telah dibuat tadi. Lalu kemudian kita akan membuat user baru. Kenapa strip R? Karena strip R itu sistem, dimana nanti kita akan membuat sebuah akun yang sebuah sistem akun. User R, nama panggilan, kemudian user add, kemudian password Satria, lalu di sini huruf kapital harus dipastikan harus benar.
masukkan password dengan NRP sesuai dengan NRP. Password telah selesai. Di sini pembuatan password telah selesai. Di sini selanjutnya kita bisa lihat Sysoft, akun Sysoft telah ada, dan di sini kita tidak melihat user Satria karena tadi user Satria belum kita tambahkan ke grup wheel. Sekian dari sesi ini, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Close terminal. Sudah.